Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Sigit MTS. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang salah satu kerajaan jin yang lumayan terkenal nih Mang di Indonesia. Dan kerajaan jin ini dikenal dengan nama Kerajaan Wentira atau orang biasa sebut dengan nama Kota Gaib Wentira. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu semua kalau saya upload video terbaru. Nah Mang, sebelumnya saya pernah bahas nih tentang Kota Gaib Saranjana. Buat kalian semua yang belum nonton nih tentang Kota Gaib Saranjana, nanti saya bakal cantumin link videonya di kolom komentar nih Mamang. Wentira ini adalah sebuah kota gaib yang dipercaya ada nih dan terletak di kawasan hutan belantara, daerah perkebunan kopi Mang. Tepatnya di Jalan Trans Sulawesi antara Kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Nah Mang, di perbatasan yang menghubungkan kedua tempat itu, ada sebuah jembatan kuning nih yang memiliki tugu berwarna kuning juga. Dan di bawahnya itu ada tulisan. Tulisannya itu adalah Ngapa Wentira. Yang dalam bahasa Kaili, Ngapa itu artinya kampung atau negeri, sedangkan kata Wentira itu berarti tak kasat mata atau gaib. Dan menurut beberapa sesepuh dan paranormal, Wentira ini merupakan kerajaan jin terbesar se-Asia Tenggara nih Mamang. Nah, warga sekitarnya percaya nih bahwa Wentira ini dijaga oleh seorang raja yang memiliki 7 panglima dan jutaan bala tentara. Kalau bala tentara itu kalau ditotalin itu jumlahnya bisa menutupi seluruh lautan yang ada di Indonesia. Nah, Mang, cerita tentang Wentira ini juga sempat viral nih di media sosial pada tahun 2015. Jadi ceritanya itu ada seorang wanita yang mengaku telah dinikahi nih oleh seorang pria yang berasal dari kota gaib Wentira. Saya juga nggak tahu nih bener atau tidaknya, karena kalau hal gaib itu emang susah banget nih Mang untuk dilakukan pembuktiannya. Wentira ini adalah sebuah proyek besar pembangunan jalan dan jembatan sebagai penghubur antar pulau atau jalan Trans Sulawesi Mang. Pembangunan ini diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Andreas Cornelis pada tanggal 19 September tahun 1927. Dan dalam dokumen Under of Dealing Palu, ada juga nih foto jembatan kayu Wentira yang dikerjakan oleh para pekerja Tionghoa pada tahun 1933. Ada juga sebuah foto di catatan sejarah yang memperlihatkan beberapa orang di depan sebuah pasanggerahan atau penginapan di daerah kebun kopi Wentira. Dan penginapan itu dulunya digunakan nih sebagai tempat beristirahat para pekerja di sekitar kota Wentira. Dan setelah proyeknya selesai, daerah itu pun kembali sepi Mang, dan cuma dilewatin oleh kendaraan yang lewat aja. Tapi Mang, ada hal yang buat menarik nih. Jadi cerita tentang adanya kota gaib Wentira ini udah ada dari zaman VOC Belanda. Orang-orang di sekitar sana udah mulai membicarakan nih bahwa ada satu kota yang sangat megah dan bagus dan berada di tengah hutan daerah Sulawesi Tengah. Bahkan ada satu catatan nih Mang, tentang seorang pilot Belanda yang mengaku bahwa ketika dia terbang dan melewati daerah tersebut, pilot itu melihat dengan mata kepalanya sendiri ada kota dengan gedung-gedung yang tinggi, yang sangat ramai, dan bahkan gedung-gedung itu megah banget nih pada zamannya. Bahkan pilot Belanda ini sedikit kebingungan nih, karena pada masa itu Indonesia tidak semaju apa yang dia lihat. Sang pilot sampai terpesona nih melihat keindahan kota Wentira tersebut, Mang. Ditambah lagi cerita dari penduduk sekitar yang sering melihat nih tanda-tanda bahwa memang ada nih kehidupan yang tidak terlihat oleh mata normal. Menurut warga sekitar, penduduk Wentira ini sama seperti manusia pada umumnya, Mam. Tapi penduduk Wentira ini rata-rata ini suka memakai baju yang berwarna kuning atau keemas-emasan gitu loh, Mam. Dan yang berbeda dari wajah mereka adalah mereka ini tidak memiliki cekungan atau lekukan di bawah hidung atau di atas bibir, Mang. Dan ciri-ciri ini tuh hampir mirip seperti para penduduk kota gaib Saranjana yang pernah saya ceritakan. Kemudian kota ini juga dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang besar serta gedung bertingkat yang megah banget, Mang. Dan warnanya pun semuanya sama, rata-rata itu kuning atau keemasan, Mang. Ada beberapa orang yang pernah tersesat nih masuk ke dalam kota gaib Wentira. Ketika mereka tersesat di kota gaib tersebut,
mereka ini kagum nih dengan kemewahan dan keindahan kota gaib Wentira. Bahkan bisa dibilang mereka ini betah nih jika mereka tinggal di Wentira. Dan di sana juga sih ada mitos, Mang. Mitos yang beredar di masyarakat sana. Jadi kalau kita pergi ke wilayah Wentira atau yang dipercaya nih ada kota di sana, kita tuh nggak boleh nih pakai baju yang warnanya kuning. Dan kalau kita pakai baju yang warnanya kuning, dan kita itu nggak sengaja atau kesasar masuk ke dalam kota Wentira, kita itu tidak akan pernah bisa keluar kembali, Mang. Kemudian menurut mitos juga kalau misalnya kita ini ngelewatin jembatan yang dipercaya sebagai daerah Wentira, kita tuh harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Ya mungkin untuk kayak minta izin lewat gitu, Mang. Kayak di daerah Tanjakan Emen, Mang. Mitosnya kita tuh harus membuang puntung rokok yang udah dinyalain di jalan. Kemudian dipercaya juga bahwa sebenarnya Wentira juga terhubung atau terkoneksi sama tempat-tempat gaib lainnya di Indonesia. Bahkan ada yang menceritakan air sungainya itu sangat jernih banget dan mengalir sampai ke pantai selatan. Menurut paranormal di sana, kerajaan gaib Wentira ini dipimpin oleh seorang raja yang mempunyai sosok yang berwibawa dan sangat dihormati sekali, Mang, di sana. Raja Wentira ini sangat agung dan semua penduduk Wentira sangat hormat dan patuh terhadap Raja Wentira. Kerajaan ini juga memiliki panglima perang yang berjumlah 7 dan dipercaya panglima perang ini merupakan panglima perang paling berpengaruh di alam jin. Kemudian kerajaan Wentira juga mempunyai jutaan tentara jin yang dipercaya tentara jin ini merupakan pasukan jin terkuat yang ada di Asia Tenggara. Nah, Mang, ada cerita menarik lagi nih dari seorang supir ekspedisi lintas Trans Sulawesi yang katanya pada saat dia melewati wilayah yang dipercaya sebagai daerah Wentira, dia ini terkadang melihat nih ada sekelompok manusia yang berpakaian aneh, Mang. Sekelompok manusia itu memakai baju yang serba berwarna kuning atau warna keemasan dan sering terlihat pada malam hari ini, Mang. Pada awalnya supir tersebut tidak mengetahui nih jika itu adalah sosok gaib penduduk Wentira. Namun setelah berbicara dengan warga sekitar, supir tersebut baru mengetahuinya. Dan hal tersebut menjadi hal yang biasa dia temui pada saat melewati daerah yang dipercaya merupakan tempat kota gaib Wentira. Kemudian ada cerita yang sempat viral di media sosial tentang seorang wanita yang mengaku menikah dengan warga Wentira. Kabar tentang adanya pernikahan sama warga Wentira sebenarnya sudah lumayan populer nih di kalangan masyarakat Sulawesi. Orang tersebut adalah Iin Pita Puspita, berusia 22 tahun. Iin mengaku nih kenal dengan seorang pria yang amat tampan dan gagah. Tutur kata dari pria tersebut pun sangat lembut. Singkat ceritanya, dari perkenalan itu Iin pun jatuh hati nih kepada pria itu. Iin menceritakan pernah diajak ke dalam kota Wentira oleh pria tersebut, Mang. Iin juga menceritakan nih semua kondisi di kota Wentira. Sama seperti yang lain, Iin menceritakan jika kota gaib Wentira ini merupakan kota yang megah dengan bangunan bertingkat, Mang. Dan pada akhirnya Iin pun menikah dengan seorang warga Wentira di tanggal 14 Desember tahun 2015. Iin juga bilang nih telah dinikahkan oleh seorang nenek yang bernama Nenek Ranten. Dan Nenek Ranten ini merupakan pelantara pernikahan Iin dan warga Saranjana itu. Iin tuh menceritakan nih menikah dengan seorang pria yang berasal dari Wentira yang memiliki pangkat setara jenderal. Dan laki-laki itu bernama Muhammad Sakti Dirgantara. Iin juga bilang kalau suaminya itu yang bernama Muhammad Sakti Dirgantara memerintahkan anak buahnya untuk mengawal Iin kemanapun Iin pergi. Nah, sebenarnya sih masih banyak, Mang, cerita dari masyarakat daerah sana tentang kota gaib Wentira. Kota gaib yang dipercaya oleh orang-orang yang merupakan kerajaan jin terbesar di Asia Tenggara. Percaya atau tidak, semua tergantung kalian semua, Mang. Karena hal gaib adalah hal yang tidak bisa dibuktikan dengan sesuatu yang ilmiah, Mang. Nah itu tadi, Mang, sekilas cerita tentang kota gaib Wentira. Semoga kalian bisa terhibur dengan cerita di atas. Saran saya, ambil aja hikmahnya dari cerita kota gaib Wentira ini. Kalau alam gaib itu emang sebenarnya ada. Oke, memang sekian video dari saya. Thanks banget udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.